man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyatu wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyatu fahuwa min warasatin nabiyyin. Barang siapa mudah baginya oleh tuntutan-tuntutan dia bangsa akhirat dan sulit atasnya oleh tuntutan-tuntutan dia bangsa dunia, fahuwa min warasatin nabiyyin, maka dia itu termasuk daripada ahli waris para nabi. Wa man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyatu wad dunyawiyatu fahuwa min ashabil yamin. Barang siapa mudah baginya oleh tuntutan-tuntutan dia yang bangsa akhirat dan bangsa dunia, maka dia termasuk daripada ashabul yamin, golongan kanan. Wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyatu wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyatu fahuwa minal mustadrajin. Barang siapa mudah baginya oleh tuntutan dia yang bangsa dunia dan sulit atasnya oleh tuntutan yang bangsa akhirat, maka dia termasuk daripada orang-orang yang diambulin Tuhan. Wa man ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyatu wad dunyawiyatu fahuwa minal mamqutin. Barang siapa yang sulit atasnya oleh tuntutan dia bangsa akhirat dan bangsa dunia, maka dia termasuk daripada orang-orang yang dibenci, dimurka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di dalam menjalani hidup ini ada kalanya gampang, ada kalanya mengalami kesulitan. Normal dalam perjalanan kehidupan seorang hamba seringkali mengalami kemudahan dan sering pula mengalami kesulitan. Yang mudah dan yang sulit ada dua. Ada yang mudah urusan akhirat, ada yang sulit urusan akhirat. Ada yang mudah urusan dunia, ada yang sulit urusan dunia. Ada yang mudah dua-duanya, ada yang sulit dua-duanya. Seorang manusia di mata agama punya pangkat ada 4 kategori. Ada yang pangkatnya warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Yang kedua, ada yang pangkatnya ashabul yamin. Yang ketiga, ada pangkatnya ashabus shimal, disebut ahlul istidraj. Yang ketiga, yang keempat, ada yang pangkatnya wara'i dhahri, yaitu mamqut. Ada 4 kategori. Siapa yang masuk dalam pangkat di mata Allah ahli waris para nabi? Siapa orang yang masuk dalam kategori pangkatnya pengikut para nabi, ahli waris nabi, ngikutin nabi 100%, yaitu bila mana orang itu urusan akhirat gampang, sementara urusan dunia susah. Kalau buat akhirat gampang banget, untuk ngaji jalan aja. Tapi untuk urusan dunia, proyek lama banget gul-gulnya, susah banget. Tapi urusan akhirat udah gampang banget. Yang begini nih pangkatnya warasatul anbiya wal mursalin. Sebab para nabi itu kalau udah urusan akhirat selalu gampang, jalannya dikasih mudah oleh Allah. Tapi urusan dunia terjal. Kalau urusan akhirat itu mudah. Itulah orang yang pangkatnya warasatul anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih mudah kepadanya di dalam menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah,
berusaha mengejar ridho-ridho Allah, menuju tempat-tempat yang ada ridho Allah gampang banget. Begitu. Itu namanya ahli waris para nabi. Kedua, ada orang yang pangkatnya ashabul yamin, golongan kanan, di bawah pangkat siddiqin. Pangkatnya namanya disebut pangkat solihin. Kalau siddiqin ini pangkat di bawah nabi. Kalau solihin itu pangkat di bawah siddiqin, namanya ashabul yamin. Siapa itu yang kategorinya ashabul yamin? Orang kalau udah urusan akhirat gampang, urusan dunia gampang. Urusan akhirat gampang, ngaji rajin, dunianya gampang. Yang kayak begini namanya kaum solihin, golongannya akhirat mulus, dunianya mulus, di bawah warasatul anbiya wal mursalin. Yang ketiga, ada namanya pangkat ashabus shimal, muslim kiri, diambulin, istidraj. Diambulin itu dihayuhkan sama Tuhan. Siapa itu? Seorang muslim kalau udah urusan dunia gampang, urusan akhirat susah. Jadi duitnya kalau untuk urusan nih ada dangdutan nih, berapa? Gampang banget. Kalau untuk maulid ada dalilnya. Begitu. Nanyanya dalil mulu. Dalil mulu nanyanya. Kalau untuk urusan dunia gampang, urusan akhirat susah. Ini namanya ashabus shimal. Begitu orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang kaya-kaya begini. Jadi dianggap dia dekat sama Allah, padahal jauh. Dunianya banyak, tapi pelitnya minta ampun. Begitu. Sebab apa? Dunia itu Allah Subhanahu wa taala bakal berikan ama yang Allah demenin dikasih. Allah yang benci kasih juga. Orang kafir dikasih dunia, orang muslim dikasih dunia. Makanya kalau mau minta rezeki sama Allah, jangan minta rezeki yang orang kafir dikasih. Itu tanpa minta dikasih, orang kafir aja kagak minta dikasih. Minta mah rezeki ketenangan jiwa, itu nggak dikasih. Orang-orang pilihan keistiqomahan dalam agama, itu yang diminta tuh kayak gitu. Kalau ada kesempatan kita minta sama Allah, mintalah yang orang kafir nggak dikasih. Minta dekat terus sama Allah, minta biar lidah kita ini bersolawat terus sama Allah, nama Rasulullah. Begitu. Kalau orang untuk urusan dunia gampang banget. Jadi kalau nyolong nggak pernah ketahuan mulu, lolos mulu. Kata dia berkah, bukan berkah, istidraj namanya. Namanya istidraj. Istidraj. Namanya istidraj. Ada yang paling parah, orang yang buat akhirat susah, dunia susah. Udah miskin kagak ibadah. Ini parah nih. Miskin kagak ibadah. Ini namanya mamqut min wara'i dhahri. Orang yang dimurka oleh Allah. Kalau bahasa kitanya orang sialan. Miskin kagak ibadah. Udah nggak ada lagi. Pangkat seburuk-buruknya pangkat. Ini malaikat dikubur aja tuh bingung ngadepin dia. Mungkar Nakir bingung. Kata Mungkar Nakir nih sama dia, Udin, namanya Udin. Udin, gua gebuk, sianan lo di dunia udah sengsara banget. Di dunia sengsara, masih dikubur sengsara. Tapi gua kagak gebuk, ini perintah Allah, gua duraka. Milih sianan nama engkau apa milih nurut sama Allah ya? Gua pikir-pikir kata malaikat, mendingan nurut sama Allah. Gebuk juga ujungnya. Ini namanya mamqut.
orang yang dimurka oleh Allah. Ada orang ibadah gampang, rezeki susah. Warasatul anbiyal mursalin. Ada orang ibadah gampang, rezeki gampang. Itu namanya ashabul yamin. Ada orang dunia gampang, ibadah susah. Itu namanya ashabus simal, mustadraj. Orang yang diambulin oleh Tuhan. Ada orang yang di dunia sengsara, akhirat sengsara. Ini namanya mamkut. Yang kayak begini. Mamkut itu bahasa kitanya mampus. Begitu bahasa kitanya. Apalagi yang mau diharapin yang model kayak begini? Enggak ada. Di dunia enggak enak. Lah kalau orang kafir nih, enggak ngaji, enggak sholat, tinggal di Pondok Indah, tinggal di Bintaro Jaya, rumahnya gede, enggak ngaji, enggak sholat. Kalau kata saya, bukan kata agama, kata saya masih mending. Andai masuk neraka, mending. Kenapa mending? Lah di dunia udah seneng, duit punya, rumah di mana-mana, apartemen punya. Lah kita namanya Soleh, Ahmad, namanya bagus, namanya Mahmud, namanya bagus-bagus sekali. Tapi di dunia, lah di akhirat masuk neraka, cilaka 12. Namanya mamkut.